Susan, kalau gede mau jadi apa? Nah, Susannya jawab, aku mau jadi dokter ya. Sekarang Susan nih bertambah usia kak. Susannya udah tahu cinta, dinyanyiin lagi Susan, kalau gede mau jadi apa? Susannya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Kali ini kita di Bisai chapter ke-13 ya di tahun ini. Dan kali ini kita kedatangan narasumber. Ada seorang pemuda. Iya. Nanti kita kenalan siapa dia. Tentunya kali ini kita bakal ngebahas tentang kreativitas, konten, kopi, dan juga komedi. Cie, keren gak? Keren. Dari judulnya udah keren nih. Kita nggak tahu nanti belakangannya seperti apa ya. Oke, pertama-tama tentunya kita mau kenalin dulu. Mungkin ada sebagian dari sobat RRI yang sudah kenal, tapi ada juga mungkin yang belum, walaupun ya belakangan ini abang ini mungkin FYP ya. Iya. Oke, jadi udah sering lihat gitu, tapi kita kenalan dulu. Silakan Boban, nama lengkapnya mungkin. Halo semuanya, kenalin semuanya, namaku Boban dan bisa dikatakan konten kreator ya. Iya. Konten kreator UMKM, konten kreator kecil daerah. Siap. Nama lengkapnya? Nama lengkapku Boban Jana Susanto kak. Oke, kalau dari namanya, kemudian kalau kita dengar logatnya mungkin ketara ya, orang mana gitu. Tapi katanya asli Natuna. Oke. Tetap asli Natuna. Asli Natuna kak, asli Natuna. Jadi buat banyak teman-teman yang nggak percaya atau nggak tahu kalau aku nih lahirnya asli Natuna. Iya. Jadi lahirku tuh di Pengadah kak. Pengadah. Iya, dekat sini. Anak Ngadeh, Awan nih anak Ngadeh ya. Awan nih anak Ngadeh gitu, orang pelosok gitu. Jadi Enggak juga. Ya, Pengadah masa jauh gitu dari pusat kota kan. Iya. Kita aja di sini lagi di desa kan. Desa Semempang. Iya, betul. Oke. Boban Jana ternyata asli Natuna ya. Asli orang Natuna, orang Ngadeh. Orang Oke. Ngadeh. Cuman ada latar belakang Jawanya gitu ya. Jadi Sempat mama tinggal di saya sana. itu orang Pengadah, tapi ketemu bapak dari Jawa. Bapak tuh merantau dari dulu. Ke sini. Iya, ke Natuna. Tahun-tahun 80-an atau berapa gitu. Iya, cinlok lah kan. Cinlok, Oke. ya, dibawa ke Senoa mungkin. Bukan mati singgah. Nongkrong, ya nongkrong gitu. Oke. Cinlok akhirnya. Terus Jadi lahirlah kamu saya kan? Pengadah. Oke, Boban Jana. Boban Jana, ini namanya agak unik ya. Unik ya, Kayak unik ya. kalau dengar nama Boban Jana tuh kita kayak dengar lagu Tera Jana. Iya, atau ada kaitannya mungkin Iya. namanya kemarin terinspirasi dari Tera Jana atau gimana? Kalau aku tanya ayahku sendiri, kenapa namaku Boban Jana gitu? Iya. Ternyata ayahku jawab, Boban tuh katanya bocah bandel penyakit. Maksud dalam arti bocah bandel penyakit. Terus jananya kak, ini sangat apa ya? Unik sih menurutku. Jana kayaknya satu-satunya orang yang punya nama Jana. Jawa Natuna. Nah, itu singkatan Jana, Jawa Natuna. Jadi Jadi itu emang benar itu iya, singkatannya. KTP ku asli Boban Jana gitu. Iya. Kenapa sih dibilang bocah bandel? Ya, biar nggak lembek gitu, bandel dalam hal apapun gitu, strong gitu ya, gitu. kuat menghadapi kenyataan gitu ya. Oke, jadi nih ya sobat RRI, Boban Jana anak asli Natuna ternyata yang tapi bapaknya tuh asli Jawa Ya, orang dan sempat tinggal di Jawa juga lama ya. Bahkan saat aku kayaknya umur 2 tahun atau setahun gitu langsung dibawa ke Jawa kak. Makanya ini nih aku mulai ke Natuna tuh tahun 2022.
Oh, baru. Dari kecil ke besar tuh iya, di Jawa semua. Dari belajar ngomong gitu ya. 2 tahun kan emang lagi mau makanya medok saya tuh udah Jawa banget kayak gitu, tapi padahal akte saya gitu, KTP saya Natuna gitu. Tapi bahasa Ranai, bahasa Ngadeh bisa lah ya. Wah, itu mungkin sedang dipelajari kan. Gitu ya. Karena memang bahasa Ranai ini susah-susah gampang nggak? Menurutku unik sih, unik. Iya. Jadi suka aku tuh kalau nyebut AO gitu, Ndi gitu. Karena konten saya kebetulan kebanyakan yang FYP itu tentang bahasa-bahasa Natuna. Iya. Sebenarnya kalau di kalangan yang orang-orang Natuna sih biasa gitu aja ya. Ketika kami orang Natuna ya, emang orang Natuna juga ya, yang emang udah lahir di Natuna, besar di Natuna, ya itu biasa kayak AO, apalagi segala macam pondok ya. Tapi ketika Boban yang ngomong tuh kenapa ya jadi kayak beda. Masa sih Kak, aku juga heran kenapa aku ngomong dikira lucu gitu, padahal emang ngomong gitu. Ngomong biasa itu, gitu. Bukan lagi mau ngelawak. Enggak. Bahkan ketika ngomong behal gitu-gitu, yau gitu-gitu. Bepa, itu gitu. Bepa. itu orang-orang taunya tuh bepa itu. Aku di pasar bahkan dipanggil itu bepa gitu. Padahal saya lagi belanja loh gitu. Oke, tadi kita udah bahas asal usulnya ya. Kemudian sekarang itu kesehariannya, kesibukannya lagi ngapain aja biasanya? Kalau saya nih kerjanya di sepertiga malam, kedai sepertiga malam. Dia kayak coffee shop gitu Kak. Coffee shop yang konsepnya klasik banget gitu. Jadi saya sebagai barista, bisa dikatakan bisa dikatakan apa ya, yang manajemen kedai juga gitu. Merangkap semua pokoknya. Iya. Kita tahu sepertiga malam tempat nongkrong asik dan kopinya enak di sana ya. Oke, selain itu mungkin sela-sela kita sering snorkeling, sering konten lebih tepatnya sering konten karena dari dulu memang tertarik sama konten kreator, konten berbau-bau video digital. Gitu. Konten kreator, iya, sama-sama belajar ya. Iya, masih belajar juga sih. Mungkin di Sobat RRI yang lagi nonton kita ini juga ada yang tertarik gitu ya, maksudnya punya ketertarikan yang sama. Jadi kita cerita lah sama Bang Boban ini, awal mulanya gimana, terus bisa sampai kontennya tuh FYP gitu ya, kasih tip and tricks mungkin ya. Oke. Katanya boleh. Tadi suka ngonten juga. Itu awal mulanya kapan tuh mulai suka ngonten gitu? Kalau suka ngonten itu dari Jawa tuh emang udah suka ngonten video lucu-lucu gitu karena memang basicnya memang suka komedi gitu, suka lucu-lucuan. Terus ke Natuna yang daerah atau pulau yang belum pernah aku lihat se-wow ini Kak. Nah, makanya itu sayang kalau nggak diekspos gitu. Oke, bentar. Jadi pas lahir umur 2 tahun ke Jawa, habis itu baru kesini lagi tuh tahun 2022, berarti itu di umurku 23 tahun. Oh iya, sebelum-sebelumnya emang nggak pernah liburan kesini? Nggak pernah. Dibawa pulang kampung pun nggak pernah. Makanya kalau pas aku tuh agak sebel ketika Lebaran, banyak yang nanyain, kamu nggak pulang kampung, lah ini kampungku gitu. Dikira aku di Jawa Kak, pulang kampung, ini kampungku gitu. Oke. Jadi itu dulu kenapa nggak pulang sama sekali ke sini? Mungkin karena tiket yang ekonomi keluarga sih. Terus memutuskan untuk kembali ke sini tuh maksudnya bukan pergi liburan tapi sekarang udah menetap jadi warga Natuna. Warga Natuna awan. Iya, sah ya jadi orang Natuna. Ini harus lebih giat nih belajar bahasa. Iya, masih mencoba-coba belajar Kak gitu. Jadi ketika dapat bahasa yang baru, aku mulai praktekin gitu. Kayak unyai. Kayak gitu. Sejauh ini yang paling susah tuh apa bahasanya? Apa ya Kak? Kalau
susah sih mungkin saat mempraktekkan bahasa-bahasa yang kayak ngomongnya tuh cepet. Kayak aku tuh pernah Kak pergi ke Ceruk atau ke daerah yang dalam-dalam gitu, desa-desa dalam gitu, jadi bingung untuk mendengarkannya dan mentranslate gitu. Ini ngomong apa gitu, bahkan kayak awan gitu, kayak nge-rap gitu. Orang kan ngomongnya udah cepet-cepet gitu. Oke, mungkin kalau ke Boban nih masih tahu kayak satu kata. Ya, 1, 2, 3 kosakata. Kalau udah digabungin jadi satu kalimat yang panjang tuh mungkin agak ini ya, nge-lag ya. Iya. Oke. Bahasa tuh kalau menurutku bahasa Natuna tuh unik Kak, karena kayak ada pelafalannya, penyebutannya tuh harus mendayung-dayung gitu nggak sih? Iya nggak sih? Mendayung-dayung. Kayak awan, nak giene gitu-gitu. Gitu ya? Mendekeje gitu-gitu. Iya. Sering saya karena sering denger bude saya, keluarga saya gitu. Jadi ya itu yang aku praktekin gitu. Kayak bahasanya tuh kayak halus gitu. Iya, tapi seru ya. Seru. Tapi mungkin bagi kami yang nggak ngerti bahasa Jawa juga gitu. Mungkin tahu-tahu kayak satu-satu aja iyo gitu ya. Bener. Mungkin nyebutnya bisa tapi kayak nggak logatnya nggak dapet. Ya bener. Iya kan. Bahkan sama aja. Pakai bahasa Natuna pun katanya masih Jawa gitu. Iya, masih sumbang gitu ya. Masih sumbang. Oke, jadi awal mulanya itu kira-kira lah tahun berapa tuh mulai ngonten? 2022 Kak. 2022 itu. langsung karena aku lihat Natuna nih langsung kok keren banget gitu pantainya, terus cantik banget. Bangga ya kamu jadi anak Natuna. Nggak tahu kenapa Kak, karena itu yang nggak pernah aku temuin di Jawa. Oh iya. Shock culture gitu. Tapi sebelumnya pas kamu di Jawa itu udah tahu kan, maksudnya bentukan Natuna. Aku kan lahir. Sama sekali Kak. Emang nggak? Sama sekali. Aku pikir ya Natuna kayak pulau kecil gitu. Oh. Iya, jadi sama sekali nggak kepo ya sama kayak enggak, belum kepikiran. Oke. Makanya kok ada batu-batu besar gini, ini batu apa? Batu Nabi Adam. aku juga wow saking wownya gitu kayak ini ya reaksi gitu. Pertama pas datang ke Natuna gitu ya. Ya kayak kok pantai bersih banget di Jawa Kak. Kita tuh mau nyelam, mau berenang di laut, itu bukan ketemunya terumbu karang gitu, tapi plastik gitu, botol-botol sampo gitu, limbah pabrik gitu aja. Iya, betul. Orang Jawa kalau ke Natuna tetep wow gitu. Wah, ini buat teman-teman semuanya ya, aku berani jamin kalau pantai Natuna atau tempat Pulau Natuna itu indah banget. Cantik banget. Iya. Dan kalian tuh nggak akan nyesel. Kita berani bersaing sama kayak Bali kayak. Bisa Karimun Jawa gitu, karena memang itu first impression aku Kak gitu. Oke. Terus awal-awal tuh konten kamu tuh fokusnya kemana? Konten-konten seperti apa? Lebih ke komedi ya Kak, komedi ya, genrenya komedi gitu. Jadi dulu kan aku kebetulan pernah ikut stand up di Semarang gitu. Jadi harus merasa lucu gitu. Kalau edukasi sih kayaknya enggak ya, karena nggak bisa mengedukasi. Kamu ngerasa diri kamu lucu nggak? Tidak lucu, tapi berusaha lucu. Iya. Oke, itu juga nanti satu bahasan kita. Jadi cari tahu dulu nih, kan Boban ini dulunya apa gitu kan. Ternyata terdetek lah, pernah ikut stand up comedy gitu kan. Iya, di Semarang. Itu lumayan lama dari tahun 2020 ke 2022. Iya, kan? Semenjak pulang ke sini udah nggak pernah. Iya, maksudnya itu aktif tuh dalam tahun aktif itu. Organisasi itu aktif. Kayak pernah ikut lomba, terus pernah mencoba audisi gitu-gitu. Ya. Berarti emang ketertarikannya di komedi. Iya, dari dulu Kak. Emang nggak salah nih undang dia. Oke, konten pertama kamu yang rame di Natuna ya.
Pas iya. Konten pertama yang rame itu ketika aku tuh menyebutkan atau memakai bahasa Natuna Kak, yang au ndek gitu, okay. Kondok gitu. Mungkin kontra ya, karena aku tuh logat Jawa pakai bahasa mana nih gitu. Jadi itu langsung FYP sih Kak, alhamdulillah. Iya. Gitu. Berapa itu waktu itu viewsnya? Kurang lebih hampir 200 ribu kayaknya. Iya. Dan komennya rame juga ya? Komennya rame, terus ada orang luar nggak, teman-teman kamu yang dari luar nggak? Ya, kayak ikut apa nih, bahasa apa nih gitu, kayak kepo gitu Kak, gitu. Iya. Habis itu dari situ kamu banyak dikenal. Di sini juga mungkin ya, lewat kemana, ke pasar mungkin orang jadi hafal gitu. Ya, au. Iya gitu ya. Oke. Jadi sekarang konsisten mau ngonten atau ya selagi masih bisa, kenapa enggak gitu. Kalau aku sih, kalau ada waktu harus disempetin untuk ngonten sih, karena apa ya, itu tuh sebagai pelampiasan aku ketika nggak ada kerjaan gitu Kak, aku waktu kosong gitu kan. Dan siapa tahu dapat profit dari situ. Kayak diundang di RRI ini ya, alhamdulillah kan. Iya, jadi sekalian gitu ya. Karena ya peluang untuk kita menghasilkan cuan ya di zaman sekarang itu ya tergantung di diri kita aja lagi mau apa enggaknya. Luar biasa, apalagi dengan menggunakan media sosial gitu ya. Oke, itu jadi kontennya yang au itu ya, yang pertama kali FYP. Nah, kemarin ada lagi nih yang rame. Ada lagi, muncul lagi Boban ngasih dengan konten penggunaan bahasa Ranai juga itu ya. Itu bikin rame lagi. Kayaknya emang kamu ramenya karena itu. Ke situ ya. Karena itu membahas Natuna sih kayaknya. Next mungkin aku punya konsep ya kayak gitu Kak, tentang jelasin tempat wisata di Natuna. Kayak kemarin tuh kan 5 yang aku dapetin di Natuna setelah 2 tahun, yaitu bahasanya gitu. Mungkin nanti aku mau bikin 3 atau 5 tempat wisata yang cocok untuk dikunjungin di Natuna gitu-gitu. Ya. Bisa jadi lebih ke mempromosikan Natuna dengan cara yang berbeda gitu ya. Setuju. Oke, kita tunggu konten selanjutnya. Oke, jadi sekarang kita mau dengar sedikit ceritanya dari Boban. Itu awal mulanya ikut stand up komedi itu pas yang di Semarang ya. Nah, itu tuh gimana tuh ceritanya? Itu stand up karena kebetulan tempat tinggalku di Semarang. Terus aku karena COVID ya Kak, kayaknya terus kuliah pun di rumah, terus bingung mau ngapain, nggak tahu. Akhirnya coba iseng-iseng searching komunitas gitu. Oh ya, jadi join komunitas dulu. Join komunitas dulu, terus di situ belajar dari nol, diajarin oleh teman-teman gitu kan. Akhirnya bisa lah stand up untuk di daerah di situ lah gitu. Belum sampai nasional. Nampil pertama kalinya tuh gimana rasanya? Ya tetap grogi. Bahkan aku coba berusaha untuk buat stand up di Natuna ya Kak gitu. Tapi memang pada akhirnya susah. Pernah aku stand up di Natuna Kak. Pernah diundang siapa gitu. Kayaknya antara acara perpisahan atau begitu terus. Oh, pernah ya? Pernah stand up 2 kali. Responnya dari orang-orang tuh gimana? Mungkin Kak, mereka merasa butuh hiburan, jadi itu tuh satu pecah. Pernah di stand up komedi di kedai Sepertiga Malam, pernah buat acara kayak gitu, dan alhamdulillah pecah. Itu acara bedah buku gitu kan. Alhamdulillah pecah. Banyak yang suka juga. Jadi itu hal yang baru untuk di Natuna gitu. Pengen sih sebenarnya bikin. Kalau di mau ngumpulin orang gitu. Belum ya, kayak masih jarang banget stand up gitu. Mungkin entah karena nggak pede atau apa gitu ya. Tapi sejauh ini ada nggak kayak tahu orang-orang yang mungkin satu frekuensi nih sama kamu yang agak suka-suka? Pernah. Aku pernah ngajak si Salman.
untuk stand up juga karena dapat undangan dari acara apa di salah satu sekolah gitu. Aku ngajak Salman. Nah Salman kebetulan orangnya juga suka ngelucu, suka pokoknya ngonten pun suka gitu. Jadi kayaknya cocok nih gitu. Tapi mau ngumpulin yang masa yang banyak itu tuh belum bisa. Iya, masih tapi sulit ya. Bukannya nggak bisa ya, tapi belum bisa mungkin. Iya, belum. Masih diusahakan. Oke. Terus kalau untuk menjadi seorang content creator, itu bekal apa saja sih yang harus kita miliki? Mungkin ada nih adik-adik yang masih sekolah gitu ya. Pengen nih, tapi kayak nggak punya handphone yang memadai atau nggak punya ide. Kayaknya itu yang lebih sulit ya. Kalau menurutku Kak, itu mending coba dulu deh. Mulai dulu gitu. Jadi ngonten tuh, aku pun ngonten nggak pakai HP yang bagus-bagus banget kok gitu. Jadi ngonten tuh idenya itu nggak harus kalian tuh harus ngomong di depan kamera pun bisa ngonten gitu. Yang penting berani, yang penting mulai dulu. Nanti sambil jalan kan mungkin berjalannya waktu evaluasi terus kembangin gitu-gitu Kak. Oke, itu tadi kita udah ngobrolin tentang konten ya. Nah, kalau kita bahas ke kopi ya. Jadi tadi sempat senggol di awal Boban juga sebagai barista sekarang. Nah, itu sejak kapan? Apakah waktu pertama ke Natuna tuh langsung ini? Enggak, kayaknya 2022 akhir sih Kak. 2022 akhir. Jadi beberapa bulan aku di Natuna itu tuh aku nggak tahu mau ngapain, bingung. Terus akhirnya nyari job biar bisa survive di Natuna gitu. Jadi kebetulan kedai Sepertiga Malam membuka lowongan gitu. Mencari barista gitu, akhirnya diterima dan coba belajar dari situ semua Kak. Baru di situ belajarnya? Iya, dari nol diajarin di kedai Sepertiga Malam. Bukan emang udah ada backgroundnya sebelumnya? Bahkan nggak paham kopi gitu, karena kedai Sepertiga Malam. Tapi kamu suka kopi nggak? Untuk sekarang suka, dulu nggak suka. Dulunya emang nggak suka? Ya karena mungkin berkecimpung sama kopi terus kan akhirnya alhamdulillah menikmati rasa kopi itu. Jadi kayak gini. Penikmat kopi ya. Iya. Oke, terus gimana rasanya untuk sejauh ini dari akhir 2022 ya sampai sekarang kamu kerja di Natuna jadi barista segala macam dengan keseharian kamu ngonten juga ya. Gimana? Enak, enjoy? Aku sih enjoy aja ya Kak, selagi aku masih bisa, jadi aku manfaatin kayak gitu. Jadi nggak akan membebani diriku sendiri sih. Jadi kayak kerja ya kerja, waktunya setelah kerja mau ngonten ya harus ngonten, waktunya petualangan kayak kita tuh sering main-main gitu kan expose Natuna di berbagai sudut gitu. Oke. Terus tinggalnya di mana sih Boban? Kalau aku tinggalnya di Jalan Pramuka, Ranai. Enggak, tinggal di Pengadah. Oh, enggak. Pengadah itu rumah kakek. Iya. Jadi pernah ke Pengadah terus akhirnya memutuskan karena kerja di Ranai kan untuk pindah ke Ranai. Tinggal sendiri? Enggak, tinggal ikut keluarga. Oh, sama keluarga ya, enggak sendiri. Oke. Kamu kan sekarang udah banyak ya circle-nya. Waduh, circle. Ini circle yang teman-teman nyelam. Circle teman-teman main. Konten yang ngopi gitu kan. Bener. Teman pertama kamu di Natuna tuh siapa? Teman pertama kamu di Natuna, kamu kan dari luar nih ya kan? Kadang kayak sulit juga untuk membaur segala macam. Teman pertamaku di Natuna adalah bosku sendiri, karena Bang Sandi. Karena aku Kak? Dulu nggak kenal siapa-siapa di Natuna gitu. Ya cuma kerabat ya, keluarga gitu, diajak main keluarga ya kita ngonten gitu, kita main gitu. Tapi akhirnya
semakin lama jenuh juga nyari job, akhirnya diterima gitu ya. Teman pertamaku adalah Bang Sandi. Gitu ya. Perlu diketahui ya. Berarti dari situ kamu kerja di itu ya, di Sepertiga. Dari situlah mulai berkembang nih, kayak mulai kenal orang-orang, ada link ke sana ke sini. Gitu ya, berarti dari sana ya. Jadi karena aku orangnya juga apa ya, bisa dikatakan kalau nang nantonnya namanya pembual. Suka nabu. Suka apa? Beda nggak ya? Pembual tuh. Kalau kami bilang pembual tuh nabu. Nabu tuh apa? Nabu tuh gimana ya? Kayak itu ya. Tolong aku. Ngoceh. Bukan. Nabu tuh suka bual tapi kayak tak menentu gitu nggak sih? Oh, random. Iya gitu ya. Ngalor ngidul. Susah untuk diartikan secara. Jadi aku orangnya suka ngoceh, Kak. Suka ini nggak bisa diam gitu. Bukan nggak bisa diam. Kalau capek baterainya habis diem, Kak. Jadi aku orangnya suka bergaul, orangnya tidak sombong dan rajin menabung, suka membantu ibu. Jadi orangnya suka bergaul, mencari pergaulan baru itu suka aku, Kak. Ketemu orang baru itu suka. Kirain tadi mau bilang pergaulan bebas. Enggak dong. Oke. Ya, kayak gitu. Emang suka coba hal-hal baru, lingkungan baru gitu ya. Kamu orangnya. Berarti nggak sombong. Nggak sombong. Ya. Komen ya. Kok bisa? Nanti kita lihat komentarnya. Mungkin ada yang nyapa di jalan nggak dibalas gitu ya. Kita uji bener nggak sombong. Oke, nanti tadi ada request dari teman-teman ya kan. Katanya kan Boban ini pernah stand up gitu. Waduh. Bisa nggak ya? Waduh, tiba-tiba suruh stand up. Ini nggak kayak nyanyi, Kak, gitu. Tapi kalau stand up tuh sulit ya, maksudnya. Ya itu jadi ditulis dulu. Jadi materinya tuh ada, Kak, gitu. Enggak serta-merta misal penyanyi dia kamu jago nyanyi kan? Ayo nyanyi dong, enak gitu. Dia langsung nyanyi gitu. Kalau stand up enggak langsung ngelawak dong. Nanti oke, aku kasih deh. Iya, coba lah 1 menit kan gitu. Oke, aku kasih ya, Kak. Oke. Tapi jangan berekspektasi tinggi. Jadi apa ya? Kakak tahu yang namanya dulu ada, aku tuh suka lagu, Kak. Yeah. Dulu Kakak waktu kecil suka nggak lagu Susan kalau tahu kan? Tahu. Nah, dulu, Kak, lagunya itu enak banget didengerin untuk anak kecil. Susan, halo gede mau jadi apa? Nah, Susannya jawab, aku mau jadi dokter ya. Sekarang Susan ini bertambah usia, Kak. Mengikuti zaman dia, Kak. Susannya tambah bucin. Susannya udah tahu cinta. Makanya pas dinyanyiin lagi, Susan, kalau gede mau jadi apa? Susannya jawab, aku ingin menjadi satu yang indah. Kau seperti Susannya langsung galau. Bisa. Tidak diragukan. Waduh. Kita emang bisa menghibur. Dapat pahala deh. Menghibur orang tuh dapat pahala juga ya. Luar biasa. Thank you ya. Ya. Oke. Boleh minum dulu nggak? Boleh. Kok mau izin ya? Minum dulu, guys. Enak kan kopi kami? Enak banget kopinya. Wow. Ini nggak akan ada di Sepertiga kopi. Iya. Cuma di RRI ya. Jadi aku memang suka ngopi, Kak. Aku candu akan kopi. Tapi kalau kopi RRI ini agak unik gitu. Unik karena saking candunya tuh aku nggak mau nyeruput lagi loh. Lihat ya. ini dia emang haus ya? Enggak, saking enaknya kopinya, Kak. Mungkin nanti Sepertiga boleh saya masukin menu kopi ini ke Sepertiga sih. Keren sih
ini aku candu gak mau nyeruput lagi. Walaupun kopinya bening ya. Ini dia sambil nyindir kita, guys. Enggak. Tapi kalau kopi bening nih aku lagi pertama kali lihat sih. Di mana-mana kopi. Di mana-mana kopi hitam ya. Di sini kopi bening keren sih. Iya, karena kami tuh kayak apa ya, berinovasi gitu ya, menciptakan sesuatu yang berbeda gitu yang sedang kami upayakan saat ini. Ya, jadi kami tuh kayak nggak maulah sama dengan yang lainnya. Jadi RRI itu harus selalu punya sesuatu yang beda dari yang lain ya. Bahkan kopi pun beda ya. Keren. Oke, Boban, mau ngobrol apa lagi ya? Ya. Apa aku jadi podcastnya nih? Wah, ternyata dari menyelamatkanku sudah saatnya closing. Ya. Oke, sobat RRI, tadi kita udah ngobrol seru. Ini emang luar biasa ya. Narasumber terakhir kita di episode terakhir tahun ini luar biasa menghibur. Berarti saya nih penutup ya, Kak? Iya. Penutup. Oke. Nggak salah nih kita ngundang dia ya. Nggak salah dari tema yang kita angkat juga. Mungkin Boban yang udah sebagai orang yang berkecimpung di dunia karir juga ya, dibilang ya kan, dan bisa bikin kopi segala macam, memanage kedai juga ya, dengan ngonten itu kan termasuk cara kamu untuk promo juga, jadi sambil gitu kan. Nah mungkin sebagai closing statement mungkin ada yang mau disampaikan, entah itu apa beberapa hal yang bisa memotivasi anak muda untuk berkegiatan yang positif, mengisi waktu luang seperti yang baru kali ini aku suruh memotivasi. Kadang saya memotivasi diri saya sendiri aja susah gitu kan. Tapi buat teman-teman semuanya sih, kalau bisa apa ya, memanfaatkan waktu lebih bagus, lebih baik gitu, lebih baik dimanfaatkan dengan hal-hal yang positif gitu. Jadi adanya apa, kalau di pulau ini mungkin ya dengan adanya mungkin konten expose lebih jauh Natuna. Aku tuh pengen, Kak, memamerkan Natuna, Kak, karena aku berani jamin kalau Natuna nih pulaunya tuh berani bersaing sama Labuan Bajo, Bali, Banda Neira. Mas tuh ini nih keren loh gitu. Kita tuh di ujung utara gitu. Dan banyak hal yang harus dikasih tahu ke orang-orang Jawa sana sih gitu menurutku. Gitu Kak. Jadi mudah-mudahan dengan Boban dan juga konten kreator Natuna lainnya yang saat ini fokus ngonten sambil mempromosikan Natuna gitu ya. Jadi menarik inilah ya, daya kunjung orang-orang untuk mungkin yang penasaran datang ke Natuna. Yang kayak Boban bilang tadi, dijamin nggak rugi kalau datang ke Natuna, ya kan, nggak akan nyesal. Oke, Boban, terima kasih sudah datang ke podcast Bisai kali ini. Terima kasih juga buat sobat RRI yang nonton kita ya. Tentunya kita jumpa lagi di Bisai chapter selanjutnya di tahun selanjutnya ya. Saya Vera Fernanda pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.